Jiwa terpilih, Anda akan segera melesat ke dalam versi kehidupan yang dulu hanya Anda anggap sebagai fantasi liar. Ya, Anda tidak salah dengar. Ini terjadi lebih cepat dari yang Anda bayangkan, dan tanda-tandanya sudah terlalu jelas untuk diabaikan. Jika belakangan ini Anda sering berkhayal tentang kehidupan yang lebih cerah dan penuh warna, atau Anda mulai melihat pelangi di tempat-tempat yang tak terduga, percayalah itu bukan kebetulan. Anda sedang selaras dengan kehidupan impian Anda, dan semesta seolah berteriak, "Bersiaplah menerima berkah." Getaran halus di tulang belakang Anda, atau momen euforia singkat yang Anda rasakan minggu ini, itu adalah jiwa Anda memberi petunjuk bahwa perubahan besar sedang berlangsung. Jangan mundur sekarang. Luangkan setidaknya 18 menit untuk tetap di sini, karena tindakan sesederhana itu adalah sinyal kepada semesta bahwa Anda benar-benar siap menerima. Dan lakukan satu hal lagi untuk diri Anda sendiri. Sukai video ini, bergabunglah dengan sahabat lainnya jika Anda merasakan resonansinya, dan tuliskan angka 99 di kolom komentar. Mungkin terdengar sepele, tapi dalam dunia spiritual, itu adalah pernyataan energi bahwa Anda telah benar-benar terjaga. Jika sesuatu dalam diri Anda mulai menyala, tuliskan komentar lagi. Siap untuk yang berikutnya. Ungkapan sederhana ini, jika diucapkan dengan penuh ketulusan, bisa membuka pintu yang bahkan Anda tidak tahu telah tertutup. Bagaimanapun Anda menemukan pesan ini, entah muncul saat Anda menggulir layar secara acak, atau seorang teman bersikeras agar Anda melihatnya, ketahuilah bahwa tidak ada yang kebetulan. Bagi mereka yang terpilih, jalan yang telah Anda tempuh, dengan segala lika-liku dan kesakitannya, telah membawa Anda ke sini. Sekarang, saatnya Anda merangkul kenyataan yang penuh kemungkinan. Anda tidak pernah dilupakan atau diabaikan. Anda telah dipersiapkan, diuji, dan disempurnakan untuk sebuah takdir yang sebentar lagi akan meledak seperti kaleidoskop warna, membungkus Anda dalam keajaiban yang bahkan tak pernah Anda bayangkan. Bab 1. Menyadari bahwa realitas bisa berubah saat Anda memilihnya. Anda mungkin mengira bahwa realitas itu tetap sebuah lanskap kaku dengan sedikit ruang untuk berubah. Namun, jika Anda memperhatikan dengan saksama isyarat-isyarat halus di sekitar, Anda akan melihat bahwa semesta selalu merespons setiap kali Anda mengubah pola pikir atau emosi Anda. Pernahkah Anda mengalami hari di mana Anda bangun dengan perasaan tak terkalahkan, lalu segalanya berjalan dengan sempurna? Atau sebaliknya, hari di mana Anda yakin semuanya akan berantakan, dan benar saja, hambatan muncul seolah-olah tersusun rapi seperti parade penderitaan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah realitas yang menyesuaikan diri dengan frekuensi yang Anda pancarkan. Tentu saja, sepanjang hidup Anda, mungkin Anda diajarkan bahwa lamunan hanyalah fantasi, dan bahwa logika serta realitas adalah segalanya. Namun, di sini Anda berdiri di ambang kehidupan yang dulu mungkin terasa mustahil. Jadi bagaimana Anda bisa memahami ini? Kuncinya adalah menyadari bahwa keyakinan Anda adalah seperti kode pemrograman untuk pengalaman hidup Anda. Ketika Anda meyakini bahwa berkah luar biasa bisa dan akan datang kepada Anda, secara tak kasat mata Anda mengirimkan permintaan energi ke semesta. Semesta pun mengatur keadaan agar selaras dengan permintaan Anda, meskipun tidak selalu dengan cara yang bisa ditebak. Coba pilih satu aspek dalam hidup Anda yang terasa buntu, mungkin keuangan, percintaan, atau kesehatan. Tuliskan cerita yang selama ini Anda yakini tentang hal itu. Mungkin sesuatu seperti, "Saya tidak pernah punya cukup uang. Cinta selalu mengecewakan saya." Sekarang ubah narasi itu menjadi sesuatu yang lebih selaras dengan kehidupan impian Anda. "Kekayaan mengalir kepada saya dari berbagai sumber. Saya menyambut pasangan yang menghargai dan mendukung saya." Ini bukan omong kosong. Ini adalah tentang mengganti skrip mental lama dengan yang baru, yang sesuai dengan realitas yang ingin Anda jalani. Dengan begitu, Anda menyesuaikan energi Anda ke frekuensi yang berbeda. Dan percayalah, semesta akan menangkap sinyal baru itu. Anda mungkin bertanya,
Bukankah ada hambatan yang menghalangi saya? Tentu saja, hambatan ada. Tapi bukan untuk menghentikan Anda, melainkan untuk menguji seberapa kuat tekad Anda. Anggaplah mereka sebagai penjaga gerbang semesta yang bertanya, apakah Anda benar-benar menginginkan ini? Jika Anda tetap teguh pada keyakinan baru Anda, menolak untuk kembali ke pola pikir lama yang penuh keterbatasan, maka hambatan-hambatan itu akan lenyap. Tugas mereka selesai, dan Anda siap melangkah ke tahap berikutnya. Sebagai seseorang yang mulai memahami cara kerja realitas ini, Anda akan menghadapi tantangan lain. Orang-orang yang tidak bisa menerima gagasan bahwa realitas bisa dibentuk. Mungkin Anda berbagi visi besar Anda, seperti ingin mendirikan organisasi amal global, atau membangun bisnis berbasis jiwa yang memadukan kreativitas dan spiritualitas. Lalu, orang-orang di sekitar Anda menertawakan dan menyuruh Anda untuk bersikap realistis. Itu karena mereka hidup dalam realitas yang hanya mengandalkan logika, sementara Anda selaras dengan kehidupan impian yang menentang logika konvensional. Ini bukan berarti Anda harus mengabaikan kenyataan, tapi pahamilah bahwa realitas juga terdiri dari elemen tak kasat mata, keyakinan, energi, dan tindakan Anda. Membengkokkan realitas tidak berarti Anda bisa duduk diam tanpa melakukan apa-apa. Jika Anda bermimpi menulis novel bestseller tetapi tidak pernah menulis satu halaman pun, maka Anda mengirimkan sinyal yang bertentangan. Keselarasan sejati terjadi ketika Anda menggabungkan keyakinan yang tak tergoyahkan dengan tindakan yang konsisten. Saat itu terjadi, Anda menjadi tak terbendung. Orang-orang mungkin menyebutnya keberuntungan. Tapi dalam hati, Anda tahu bahwa itu adalah semesta yang merespons langkah-langkah Anda dengan sempurna. Anda sebenarnya sudah pernah mengalami versi kecil dari fenomena ini. Pernahkah Anda memikirkan seorang teman yang sudah lama tidak Anda temui, lalu tiba-tiba mereka menghubungi Anda? Atau saat Anda butuh sejumlah uang, tiba-tiba ada peluang kerja sampingan yang muncul begitu saja? Itu adalah petunjuk bahwa niat Anda lebih berperan dalam membentuk kenyataan daripada yang Anda sadari. Bedanya, kali ini Anda akan menerapkan prinsip ini dalam skala besar untuk membuka kehidupan impian Anda, bukan sekadar kejadian kebetulan sesaat. Setiap pagi, ucapkan sebuah pernyataan sederhana dengan keyakinan penuh, seperti, "Hari ini, saya selaras dengan versi tertinggi dari realitas saya." Ucapkan dengan suara keras atau dalam hati, tetapi lakukan dengan penuh keyakinan. Kemudian, perhatikan bagaimana hari Anda berkembang. Mungkin Anda akan menemukan sumber daya yang membantu atau merasakan ketenangan dalam tugas-tugas yang sebelumnya terasa berat. Ritual harian ini melatih pikiran Anda untuk mengharapkan perubahan yang menguntungkan. Dan secara otomatis Anda akan mulai melihat bagaimana realitas memang bisa berubah sesuai dengan niat Anda. Jika Anda sedang menunggu tanda untuk meningkatkan harapan dan impian Anda, anggap ini sebagai lampu hijau Anda. Anda tidak delusional karena menginginkan sesuatu yang lebih besar dari kehidupan biasa. Anda juga tidak naif karena percaya pada keajaiban. Anda hanya menggunakan hak bawaan Anda sebagai pencipta realitas, seseorang yang tidak hanya menerima hidup begitu saja, tetapi juga membentuknya. Rangkullah kekuatan itu. Karena bagian dari menjalani kehidupan impian Anda adalah menyadari bahwa Anda bisa merancangnya, bukan sekadar membayangkannya. Dan begitu Anda memahami mekanisme kosmik ini, Anda tidak akan pernah kembali ke pola pikir lama di mana hidup terjadi pada Anda. Sebaliknya, Anda akan menyadari satu kebenaran utama. Bukan hidup yang terjadi pada saya, tetapi sayalah yang terjadi pada hidup. Karena, sungguh, itulah kenyataannya. Bab 2. Anda merasakan gema dari pengorbanan masa lalu. Anda mungkin merasakan kehangatan halus di dada saat mengingat perjuangan yang telah Anda lalui. Itu bukan sekadar perasaan acak, itu adalah semesta yang dengan lembut mengingatkan bahwa setiap cobaan yang Anda hadapi tidak pernah sia-sia. Setiap air mata, malam tanpa tidur, atau momen patah hati menyimpan benih tersembunyi. Kini, benih-benih itu mulai bertunas. Berkah yang akan Anda terima terjalin erat dengan pilihan yang Anda buat saat menghadapi masa-masa tersulit.
saat Anda bisa menyerah, tetapi memilih untuk bertahan. Renungkan waktu-waktu ketika Anda tetap setia pada kompas moral Anda, atau menunjukkan kebaikan meski dalam keterbatasan. Mungkin Anda menopang seseorang secara emosional meskipun jiwa Anda sendiri sedang rapuh, atau bekerja keras di pekerjaan yang menguras energi karena ada tanggung jawab yang tak bisa diabaikan. Pengorbanan itu mungkin terasa berat, tetapi tanpa Anda sadari, mereka membentuk karakter Anda menjadi sesuatu yang tangguh. Kini, saat keseimbangan kosmik mulai bekerja, Anda akan melihat korelasi langsung. Setiap tindakan integritas atau kebaikan tanpa pamrih telah menyiapkan gelombang kebaikan yang sepadan. Luangkan waktu untuk melihat kembali beberapa tahun terakhir atau bahkan sepanjang hidup Anda. Catat momen-momen pengorbanan berarti, entah itu dalam bentuk uang, waktu, atau tenaga emosional. Di samping setiap catatan, tuliskan satu kualitas yang Anda peroleh atau perkuat, seperti belas kasih, ketahanan, atau kebijaksanaan. Anda akan melihat bahwa masa-masa tergelap seringkali melahirkan kebajikan terbesar Anda. Menyadari hal ini akan membantu Anda menghubungkan titik-titik antara siapa Anda sekarang dan berkah yang kini siap Anda terima. Salah satu alasan mengapa Anda mungkin merasakan gelombang antisipasi adalah karena jiwa Anda menyadari kesiapan Anda. Seolah-olah Anda telah lulus dari pelatihan intensif yang tidak pernah Anda minta, tetapi tak bisa dihindari. Sekarang, Anda siap menerima hadiah yang selaras dengan kedewasaan baru Anda. Jika berkah datang lebih awal, mungkin Anda belum bisa menghargai atau mengelolanya dengan baik. Namun, cobaan yang Anda lalui telah menjadi api pemurnian yang memastikan bahwa ketika hadiah itu tiba, Anda dapat menjaganya dengan bijak. Beberapa orang yang menyaksikan perjuangan Anda mungkin pernah meremehkan atau bahkan mengejek Anda. Namun di balik layar, keteguhan Anda menyentuh hati lebih dalam dari yang Anda sadari. Pengaruh diam-diam itu, pergeseran kecil yang Anda sebabkan dalam hidup orang lain, adalah bagian dari resume spiritual Anda. Semesta menghitung dampak tak terlihat ini, lalu mengubahnya menjadi pintu terbuka dan peluang emas yang selaras dengan panggilan jiwa Anda. Saat Anda melihat sebuah pintu terbuka bagi Anda, bisa jadi itu adalah gema dari tindakan tanpa pamrih yang bahkan telah Anda lupakan. Seringkali, mereka yang terpilih untuk menerima hadiah besar akan menghadapi gelombang tantangan terakhir sebelum berkah itu benar-benar datang. Seolah-olah ada ujian kecil untuk memastikan bahwa keyakinan Anda tidak goyah. Anda mungkin mendapati kesabaran Anda diuji atau keuangan Anda kembali menipis. Hal ini bisa terasa tidak adil. Bukankah aku sudah cukup menderita? Namun, gesekan terakhir ini adalah verifikasi bahwa Anda benar-benar telah menginternalisasi pelajaran yang Anda klaim telah dipelajari. Begitu Anda melewati ujian kecil ini, semesta berkata, "Baiklah, kita lanjutkan." Dan Anda akan menyaksikan lonjakan berkah yang melampaui definisi lama Anda tentang keberuntungan. Setiap pagi, luangkan waktu untuk bersyukur, tetapi dengan perspektif baru. Alih-alih hanya mengucapkan terima kasih atas rumah, kesehatan, atau pekerjaan Anda, cobalah bersyukur atas ketahanan yang Anda tunjukkan. Saya bersyukur karena saya tidak menyerah. Saya bersyukur karena saya mampu melewati patah hati itu. Saya bersyukur karena saya tetap bangkit meskipun lelah. Cara ini akan membingkai ulang perjuangan Anda sebagai lencana kehormatan, menanamkan rasa bangga yang tidak mengarah pada kesombongan, tetapi pada cinta diri yang lebih dalam. Cinta itu, pada gilirannya, meningkatkan frekuensi Anda, membuat semesta lebih mudah mengirimkan berkah yang selaras dengan energi baru Anda. Kadang-kadang, Anda akan melihat imbalan langsung seperti promosi atau rezeki mendadak. Namun, seringkali berkah itu lebih halus. Rasa harga diri yang lebih stabil, gairah yang diperbarui, atau kedekatan spiritual yang lebih dalam. Jangan meremehkan hadiah-hadiah tak kasat mata ini. Mereka seringkali menjadi fondasi bagi semua kesuksesan lahiriah lainnya. Selain itu, tahap ini mungkin membawa resolusi yang telah lama ditunggu. Hubungan yang berakhir buruk bisa kembali untuk penutupan atau bahkan penyembuhan. Anda mungkin menemukan bahwa luka terbesar Anda telah berubah menjadi kekuatan yang menginspirasi orang lain. Ini juga bagian dari pengembalian investasi yang diberikan semesta.
bukan selalu dalam bentuk uang atau status, tetapi dalam bentuk makna hidup yang membuat semua perjuangan terasa berharga. Jika Anda bertanya-tanya, mengapa belum melihat berkah penuh yang Anda harapkan? Ketahuilah bahwa setiap gelombang berikutnya datang tepat saat Anda benar-benar siap. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Kesabaran bukan berarti hanya menunggu secara pasif, tetapi merupakan bentuk kepercayaan aktif yang didukung oleh usaha yang konsisten. Teruslah melakukan yang terbaik, dan biarkan jiwa Anda tetap terbuka. Pada momen yang tepat, gema dari pengorbanan Anda di masa lalu akan menyatu, melepaskan arus kebaikan yang menegaskan bahwa tahun-tahun penuh perjuangan dan air mata Anda tidak pernah sia-sia. Mereka adalah investasi dalam masa depan yang kini siap Anda nikmati. Bab 3. Anda sedang beralih dari pola pikir kekurangan ke kelimpahan. Sepanjang hidup, masyarakat telah menanamkan dalam diri Anda mantra tentang keterbatasan. Kekurangan seolah menjadi pengaturan default. Uang sulit didapat, hubungan baik langka, dan kesuksesan adalah permainan zero sum. Namun, jika Anda memperhatikan, Anda akan merasakan bahwa perangkat lunak dalam diri Anda sedang diperbarui ke sistem operasi baru, yang berjalan dengan pola pikir kelimpahan. Perubahan ini bukan sekadar trik mental, melainkan pergeseran mendasar dalam cara Anda memandang peluang, sumber daya, dan kapasitas Anda untuk berkembang. Anda mungkin mulai memperhatikan perubahan kecil tetapi berarti. Dulu Anda melihat hambatan, kini Anda melihat kemungkinan. Mungkin Anda dulu merasa iri terhadap kesuksesan seseorang, tetapi sekarang Anda benar-benar bahagia untuk mereka, menyadari bahwa kemenangan mereka tidak mengurangi peluang Anda. Itu saja sudah menandakan lompatan dalam kesadaran. Pola pikir kelimpahan memahami bahwa alam semesta memiliki kombinasi tak terbatas dari kesuksesan, cinta, dan kepuasan. Hanya karena tetangga atau rekan kerja Anda mendapatkan promosi, bukan berarti sumur Anda mengering. Sebaliknya, itu bisa menjadi tanda bahwa Anda berada di lingkungan yang mendukung pertumbuhan, dan kesuksesan mereka bisa menular kepada Anda, asalkan Anda terbuka terhadap kemungkinan tersebut. Berpindah dari pola pikir kekurangan ke kelimpahan membutuhkan kesadaran terhadap pola pikir negatif, seperti saya tidak pernah punya cukup uang, atau saya selalu mendapatkan bagian yang paling buruk. Alih-alih membiarkan pikiran ini mengendalikan Anda, gantilah dengan pernyataan yang menegaskan kelimpahan, seperti sumber daya mengalir kepada saya dengan cara yang terduga dan tidak terduga, atau berkat saya bertambah saat saya berbagi. Pada awalnya, penggantian ini mungkin terasa dipaksakan, terutama jika Anda telah hidup dalam keterbatasan selama bertahun-tahun. Namun, pengulangan adalah kunci. Setiap afirmasi adalah satu anak tangga yang membawa Anda keluar dari jurang kekurangan. Salah satu langkah praktis yang bisa Anda coba adalah setiap kali Anda membayar sesuatu atau mengeluarkan uang, ucapkan dalam hati, masih ada banyak lagi di luar sana. Ini bukan sekadar optimisme naif, melainkan pengingat bahwa uang tidak bersifat tetap. Ia berputar dan mengalir. Dengan mengulanginya, Anda meredam kepanikan yang sering muncul saat melihat uang meninggalkan rekening Anda, dan Anda melatih pikiran untuk mengharapkan kelimpahan. Seiring waktu, Anda akan melihat dampak nyata. Mungkin ada peluang kerja sampingan baru, diskon tak terduga, atau peluang finansial lainnya yang tiba-tiba muncul. Alam semesta merespons keyakinan Anda bahwa lebih banyak hal baik masih mungkin terjadi. Pergeseran ini juga berpengaruh besar pada hubungan Anda. Pola pikir kekurangan mungkin membuat Anda merasa teritorial, cemburu, kompetitif, atau cepat berasumsi bahwa orang lain memiliki niat buruk. Namun, dengan pola pikir kelimpahan, Anda mulai menyadari bahwa cinta, perhatian, dan peluang tidak terbatas. Rasa aman ini menciptakan hubungan yang lebih tulus. Alih-alih menjatuhkan orang lain demi mengamankan posisi Anda malah mengangkat mereka. Percaya bahwa membantu orang lain bersinar tidak akan mengurangi cahaya Anda, justru akan semakin memperkuatnya. Banyak orang juga berjuang dengan pola pikir kekurangan dalam aspek spiritual.
Anda mungkin berpikir bahwa wahyu atau anugerah hanya diberikan kepada sedikit orang. Dan jika seseorang memiliki intuisi tajam atau dipilih untuk sesuatu, itu berarti Anda terabaikan. Itu adalah ilusi. Alam semesta tidak memiliki batasan dalam memberi. Pertumbuhan atau pencerahan spiritual orang lain justru bisa menjadi inspirasi dan mempercepat perkembangan Anda sendiri. Alih-alih merasa tersisih, Anda bisa belajar dari mereka dan mempercepat perjalanan spiritual Anda. Tentu saja, pola pikir kelimpahan tidak akan menghilangkan semua tantangan eksternal. Mungkin suatu hari ada pengeluaran tak terduga yang mengganggu kestabilan keuangan Anda atau konflik hubungan yang memicu ketidakamanan lama. Perbedaan utama adalah bagaimana Anda meresponsnya. Alih-alih berpikir, saya tidak akan pernah pulih, Anda mulai berkata kepada diri sendiri, saya sudah melewati hal yang lebih sulit dan saya akan bangkit kembali. Setiap kali Anda berhasil bangkit, Anda memperkuat jalur saraf yang lebih memilih pola pikir kelimpahan dibandingkan kekurangan. Lama-kelamaan, ini menjadi kebiasaan alami. Penting juga untuk dipahami bahwa pola pikir kelimpahan bukan berarti menghabiskan uang sembarangan atau mengabaikan batasan yang wajar. Anda tetap membuat anggaran, merencanakan, dan bertindak dengan bijak. Yang berubah adalah getaran dasar dalam setiap keputusan Anda. Alih-alih berpikir, saya harus menimbun karena saya tidak akan pernah punya cukup, Anda mulai berpikir, saya bisa menciptakan atau menarik lebih banyak. Pergeseran halus ini mengubah seluruh energi dalam cara Anda mengelola sumber daya, seringkali menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan strategis, yang sebelumnya tidak terlihat saat Anda masih terjebak dalam pola pikir kekurangan. Saat Anda benar-benar menginternalisasi pola pikir kelimpahan, Anda akan mulai melihat cerminan perubahan ini di lingkungan Anda. Orang mungkin tiba-tiba menawarkan bantuan, peluang kerja sama muncul, atau hubungan yang lebih sehat mulai terbentuk. Bahkan, tubuh Anda bisa merasakan efeknya. Stres berkurang, sakit kepala tegang berkurang, tidur lebih nyenyak. Kekurangan memicu stres kronis, sedangkan kelimpahan menciptakan ketenangan batin yang memungkinkan tubuh Anda untuk beristirahat dan memulihkan diri. Kesejahteraan menyeluruh ini adalah bagian dari hadiah karena Anda telah menyelaraskan kembali kompas batin Anda. Jika Anda merasa ragu untuk mulai mempercayai kelimpahan, tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya rugikan jika mencoba? Kemungkinan terburuknya adalah Anda hanya menjadi seseorang yang lebih optimis dan menikmati hidup dengan lebih ringan, meskipun hasil besar membutuhkan waktu untuk terwujud. Kemungkinan terbaiknya, Anda melonjak ke kehidupan impian yang selama ini semesta arahkan untuk Anda, dikelilingi oleh sumber daya dan hubungan yang membuat perjuangan lama Anda terasa seperti bayangan masa lalu. Dengan kemungkinan seperti ini, pilihan untuk merangkul kelimpahan jelas merupakan risiko yang layak diambil. Terakhir, perlu diingat bahwa pola pikir kelimpahan yang berkembang dalam diri Anda bukan hanya sekadar peningkatan pribadi. Ini adalah bagian dari perubahan yang lebih besar. Orang-orang yang terpilih sedang melangkah ke peran sebagai pembawa cahaya, menunjukkan bahwa keterbatasan dan kekurangan hanyalah ilusi yang bisa kita atasi bersama. Dengan menjalani pola pikir kelimpahan, Anda menginspirasi orang-orang di sekitar Anda untuk melakukan hal yang sama. Gelombang perubahan ini bisa mengubah komunitas, bahkan masyarakat secara luas, dari persaingan yang didorong oleh ketakutan menjadi kemakmuran yang dibangun atas kerjasama. Itulah gambaran besarnya. Tapi untuk saat ini, fokuslah pada perubahan dalam diri Anda. Karena saat Anda bertumbuh, Anda secara alami akan mengangkat orang-orang di orbit Anda. Bab 4. Anda menarik orang-orang yang sejalan dengan frekuensi baru Anda. Meningkatkan pola pikir bukan sekadar perubahan internal, ini juga terpancar keluar, memengaruhi orang-orang yang hadir dalam hidup Anda. Seperti suar yang bersinar, frekuensi yang terus berkembang, menarik mereka yang mencerminkan energi baru Anda, sekaligus menjauhkan mereka yang tidak. Anda mungkin menyadari bahwa teman lama tak lagi sefrekuensi, atau justru kenalan baru terasa lebih menarik daripada lingkaran lama Anda. Pergeseran ini bukan kebetulan,
melainkan akibat langsung dari peningkatan spiritual dan emosional Anda. Memberikan ruang bagi hubungan yang benar-benar selaras dengan siapa Anda sekarang, bukan siapa Anda dulu. Perhatikan baik-baik, apakah belakangan ini Anda bertemu dengan orang-orang yang langsung memahami Anda, bahkan meskipun baru saja berkenalan? Atau mungkin Anda tiba-tiba diundang ke acara, komunitas, atau workshop yang selaras dengan minat terdalam Anda, hal-hal yang setahun lalu bahkan tak pernah Anda pertimbangkan. Itu adalah frekuensi baru Anda yang bekerja, menarik Anda ke orang-orang dan tempat-tempat yang sejalan dengan sinyal yang Anda pancarkan. Jika Anda merasa kesepian atau kurang dipahami, hubungan-hubungan baru ini bisa terasa seperti udara segar, sebuah tanda bahwa Anda tidak sendirian dalam visi dan aspirasi Anda. Setiap kali bertemu seseorang yang terasa cocok secara intelektual, spiritual, atau emosional, ambillah langkah kecil, ajak mereka ngopi, diskusikan kolaborasi, atau sekadar bertukar kontak. Jangan menahan diri karena takut terlihat terlalu antusias. Banyak orang terpilih justru menggagalkan aliansi potensial karena merasa mereka tidak akan diterima. Padahal, semesta sedang menghadirkan sekutu bagi Anda. Jika terlalu waspada, Anda bisa melewatkan sinergi yang bisa mempercepat pertumbuhan Anda. Tentu, ada sisi lain dari proses ini. Beberapa orang yang Anda hargai mungkin mulai menjauh. Bisa jadi Anda merasakan ketegangan dalam hubungan atau percakapan terasa dipaksakan. Ini hal yang wajar. Tak perlu merasa bersalah. Bukan berarti Anda berkhianat atau mereka buruk. Hanya saja, frekuensi Anda sudah tidak lagi selaras. Anda masih bisa menghargai kenangan bersama mereka dan mendoakan yang terbaik bagi perjalanan mereka. Tetapi, Anda tidak harus menyeret mereka ke bab berikutnya dalam hidup Anda jika mereka belum siap. Sebagai bagian dari evolusi ini, Anda mungkin juga menjadi lebih intuitif dalam menilai siapa yang bisa dipercaya. Jika seseorang memancarkan energi negatif, menunjukkan kecemburuan, atau menyimpan agenda tersembunyi, Anda akan lebih cepat menyadarinya. Dulu, mungkin Anda mengabaikan tanda-tanda itu karena empati atau keinginan untuk melihat sisi baik orang lain. Namun, kini, perspektif baru Anda memungkinkan Anda melindungi energi Anda tanpa merasa perlu meminta maaf. Kemampuan ini sangat penting, karena memastikan bahwa sekutu yang Anda kumpulkan benar-benar mendukung misi Anda, bukan justru menguras energi atau menciptakan drama. Menariknya, orang-orang yang selaras dengan Anda seringkali mencerminkan kualitas yang sedang Anda kembangkan, kepemimpinan, kreativitas, atau empati. Melihat sifat-sifat itu dalam diri mereka mengonfirmasi bahwa kualitas tersebut juga tumbuh dalam diri Anda. Inilah mengapa hubungan baru ini terasa begitu menginspirasi, karena mereka memperkuat dan meningkatkan sisi terbaik Anda. Sebaliknya, mereka yang tidak bisa menerima peningkatan Anda mungkin mencerminkan ketakutan lama Anda atau mencoba menarik Anda kembali ke pola lama yang tidak lagi sejalan dengan pertumbuhan Anda. Kenali interaksi ini sebagai ujian. Apakah Anda akan kembali ke kebiasaan lama atau terus maju? Meski hubungan-hubungan baru ini bisa terasa menggembirakan, tetaplah membangun batasan yang sehat. Orang yang sensitif dan berjiwa terbuka seringkali memberikan terlalu banyak di awal, berbagi terlalu dalam, atau menanggung beban emosional orang lain. Biarkan hubungan berkembang secara alami. Ingat, tidak setiap koneksi yang mendalam harus menjadi ikatan seumur hidup. Beberapa hubungan mungkin hanya bersifat sementara, hadir untuk mendukung bagian tertentu dari perjalanan Anda. Yang lain mungkin menjadi bagian permanen dalam hidup Anda. Tetaplah terbuka, tetapi juga kuat dalam menghargai diri sendiri. Jika Anda ingin mempercepat kehadiran orang-orang yang sejalan dengan frekuensi baru Anda, cobalah ritual sederhana. Nyalakan lilin di tempat yang tenang dan ucapkan dengan lembut, "Saya menyambut hubungan yang mendukung pertumbuhan tertinggi saya. Biarkan mereka yang selaras menemukan saya, dan biarkan mereka yang tidak pergi dengan damai." Kemudian, tiup lilin sambil membayangkan niat Anda dilepaskan ke alam semesta. Tindakan simbolis seperti ini membantu pikiran bawah sadar Anda terbuka terhadap hubungan baru
dan bersedia melepaskan koneksi lama yang tidak lagi sesuai. Saat Anda membangun lingkaran yang selaras, Anda akan melihat bagaimana sinergi mempercepat potensi Anda. Diskusi dengan orang-orang sefrekuensi bisa memunculkan ide-ide brilian yang mungkin tak pernah terpikirkan sendirian. Dukungan emosional dari teman yang memahami perjalanan Anda bisa memberi keberanian untuk mengambil langkah besar yang sebelumnya terasa mustahil. Bahkan, dalam hal-hal praktis, sinergi ini bisa berdampak besar. Mungkin seseorang memiliki keterampilan atau koneksi yang mengubah impian Anda dari sekadar konsep menjadi kenyataan. Terimalah fenomena ini sepenuh hati. Ini adalah bagian dari desain semesta bagi mereka yang terpilih. Anda tidak ditakdirkan untuk berkembang sendirian, tetapi untuk membangun jaringan jiwa-jiwa yang saling mengangkat. Perasaan saling terhubung ini menjadi benteng yang melindungi Anda dari kelelahan dan keputusasaan. Ketika keraguan menghampiri, satu percakapan dengan seseorang yang mengerti Anda bisa mengembalikan perspektif Anda. Dan saat mereka goyah, Anda juga bisa melakukan hal yang sama untuk mereka. Semua orang tumbuh bersama, menciptakan alur warna-warni kemungkinan yang menggambarkan kehidupan impian Anda. Pada akhirnya, perubahan dalam lingkaran sosial Anda adalah bukti nyata dari pertumbuhan internal Anda. Semesta akan selalu mencerminkan dunia luar sesuai dengan keselarasan batin Anda. Jadi, izinkan diri Anda bersukacita atas setiap wajah baru yang hadir, dan setiap hubungan lama yang perlahan memudar, jika memang harus begitu. Ini adalah mozaik dari realitas baru Anda. Koneksi yang lebih bermakna, dan selaras dengan diri Anda yang terus berkembang. Dan saat hubungan ini semakin dalam, Anda akan menyadari bahwa Anda tak lagi mempertanyakan apakah Anda berada di jalur yang benar. Sinergi itu sendiri adalah jawabannya, mengonfirmasi bahwa setiap langkah yang Anda ambil dan setiap identitas lama yang Anda lepaskan telah membawa Anda ke komunitas jiwa-jiwa yang siap menaklukkan cakrawala baru bersama Anda. Bab 5. Anda dipanggil untuk berlabuh dalam rasa syukur sebelum berkah mengalir. Ada sebuah paradoks menarik dalam menerima berkah. Semakin Anda menghargai apa yang sudah dimiliki, semakin banyak ruang yang Anda ciptakan untuk menerima lebih banyak lagi. Rasa syukur bekerja seperti magnet energi, menarik sumber daya, peluang, dan hubungan yang selaras dengan hati yang menghargai. Anda mungkin sudah sering mendengar hal ini, tetapi ada perbedaan besar antara sekadar mengakui secara intelektual, "Ya, saya harus bersyukur," dengan benar-benar hidup dalam keadaan syukur yang tulus, terutama sebagai seseorang yang terpilih. Kemampuan Anda untuk merasakan dan mengekspresikan rasa syukur dapat membentuk kembali seluruh perjalanan hidup Anda, memastikan bahwa berkah yang Anda nantikan tidak hanya datang tetapi juga berkembang. Coba ingat kembali saat Anda benar-benar merasa bersyukur atas sesuatu, sekecil apapun, mungkin makanan hangat, teman yang mendukung, atau keberuntungan tak terduga. Perhatikan bagaimana rasa syukur itu memperbesar keindahan momen tersebut. Seolah-olah semesta berhenti sejenak untuk menikmati apresiasi Anda. Itu adalah gambaran kecil dari prinsip yang lebih besar. Ketika Anda menambatkan jiwa dalam rasa syukur, Anda mengirimkan sinyal bahwa Anda mengenali dan menghormati aliran kelimpahan, baik yang besar maupun kecil. Semesta, pada gilirannya, menafsirkan hal itu sebagai kesiapan, lalu mengalirkan lebih banyak berkah ke arah Anda. Setiap hari, pilih satu hal sederhana dalam hidup, secangkir kopi pagi, sinar matahari yang masuk melalui jendela, atau bahkan fakta bahwa Anda bisa membaca kata-kata ini, dan luangkan 1 atau 2 menit untuk benar-benar menikmatinya dengan rasa syukur. Biarkan diri Anda merasakan kegembiraan halus dari momen itu. Momen kecil syukur ini bisa mengubah suasana hati, menggeser perspektif, dan menarik berkah yang lebih besar. Ini bukan tentang memaksakan diri untuk berpikir positif, tetapi tentang menemukan kebahagiaan tulus dalam apa yang sudah ada, yang pada akhirnya akan mempersiapkan Anda untuk apa yang sedang dalam perjalanan. Banyak orang terpilih justru kesulitan merasa bersyukur karena mereka terlalu fokus pada apa yang masih kurang, pekerjaan impian, pasangan hidup, atau rasa kepuasan yang tampaknya sulit dicapai. Mereka berpikir, "Saya akan bersyukur ketika saya memiliki X,
Namun, ini adalah pola pikir yang keliru. Rasa syukur bukanlah garis akhir, melainkan titik awal. Dengan menunggu skenario yang sempurna, tanpa disadari Anda justru memperlambat kemajuan yang bisa membawa Anda ke sana. Semesta memanggil Anda untuk mempraktikkan rasa syukur yang proaktif. Bersyukur bukan hanya atas apa yang terlihat, tetapi juga atas hal-hal yang belum tampak, namun sedang dalam perjalanan menuju Anda. Tentu saja, hidup tidak selalu mudah. Ada saat-saat sulit yang membuat rasa syukur terasa mustahil. Namun, bahkan di musim-musim yang paling kelam, hampir selalu ada satu benang harapan yang bisa Anda genggam. Entah itu dukungan seorang teman, keterampilan yang Anda banggakan, atau bahkan ketahanan diri Anda sendiri. Berpegang pada hal itu bisa menjaga semangat Anda tetap bertahan, mencegah keputusasaan menelan Anda bulat-bulat. Ironisnya, justru di lembah tergelap rasa syukur bisa bersinar paling terang, menjadi mercusuar yang menuntun Anda ke depan. Orang-orang yang terpilih seringkali mengalami rasa syukur sebagai bentuk pertahanan spiritual. Saat tantangan dan energi negatif datang menyerang, meresponsnya dengan rasa syukur yang tulus. Saya masih bernapas. Saya masih belajar. Dapat meredam api keputusasaan. Rasa syukur membingungkan kekuatan gelap yang berharap bisa memanfaatkan ketakutan atau kepahitan Anda. Mereka tidak bisa melekat pada frekuensi syukur. Dalam pengertian ini, rasa terima kasih Anda menjadi perisai yang menangkis energi negatif, membuat Anda hampir tak terkalahkan terhadap kegelapan yang ingin menyelimuti Anda. Menariknya, rasa syukur juga menumbuhkan kerendahan hati. Bukan dalam arti merendahkan diri, tetapi dalam arti menyadari bahwa banyak faktor dan orang lain yang telah berkontribusi dalam perjalanan Anda. Kesadaran ini membunuh kesombongan, sekaligus meningkatkan makna hidup Anda. Anda memahami bahwa Anda adalah bagian dari rancangan besar, bukan sebuah pulau yang terisolasi. Kerendahan hati ini pada akhirnya membuat Anda menjadi pemimpin atau sosok yang lebih penuh kasih, seseorang yang lebih dihormati dan lebih mudah mendapat dukungan dari orang lain. Namun, rasa syukur harus tetap autentik. Jangan memperlakukannya sebagai trik untuk memanipulasi semesta agar memberi Anda lebih banyak hal. Kecerdasan kosmik mampu membaca ketulusan hati Anda. Jika Anda berpura-pura bersyukur hanya untuk mencentang daftar kewajiban, energi yang Anda dapatkan kembali akan terasa hambar. Rasa syukur yang sejati datang dari penghormatan tulus terhadap anugerah hidup, sekecil apapun. Ini seperti perbedaan antara sekadar mengucapkan terima kasih secara otomatis dan dengan penuh kegembiraan berkata, "Wow, terima kasih banyak." Semesta lebih merespons yang kedua. Saat Anda berdiri di ambang kehidupan impian Anda, kalibrasikan diri Anda dalam rasa syukur sekarang juga. Jangan menunggu perayaan besar atau pengumuman resmi. Mulailah berterima kasih kepada semesta untuk hal-hal yang akan segera mekar dalam hidup Anda. Mungkin terasa aneh untuk mengucap syukur atas sesuatu yang belum terlihat. Tetapi itulah esensi dari iman, pengakuan penuh semangat bahwa benih yang ditanam dengan harapan pada akhirnya akan tumbuh. Dengan membudayakan rasa syukur ini, Anda memastikan bahwa hati Anda cukup lapang untuk menampung semua berkah yang ditakdirkan datang kepada Anda. Jadi, hargai tanah yang Anda pijak saat melangkah maju. Hargai udara yang Anda hirup saat mengungkapkan harapan-harapan Anda. Hargai setiap anugerah kecil hari ini, bahkan saat Anda menantikan keajaiban esok. Frekuensi rasa syukur ini menjadi lampu hijau terakhir, yang menandakan bahwa Anda tidak hanya siap menerima berkah, tetapi juga siap menjaga dan mengelolanya dengan anggun. Ketika semesta memeriksa hati Anda, ia menemukan pintu yang terbuka, ruang yang dipenuhi harapan dan rasa syukur. Dan ke dalam ruang itu, berkah akan mengalir tanpa henti, penuh keagungan, karena Anda telah memilih untuk menambatkan jiwa dalam kebenaran bahwa hidup memang mampu memenuhi janji kelimpahannya. Bab 6. Merangkul perluasan yang datang bersama berkah. Hidup impian Anda bukan hanya tentang bersantai di pantai metaforis sambil menikmati koktail kesuksesan. Ia juga membawa perluasan, peran baru, visibilitas yang lebih besar, dan tanggung jawab yang lebih banyak dari yang mungkin Anda bayangkan sebelumnya. Awalnya, perluasan ini mungkin terasa seperti beban.
memasuki kehidupan yang lebih besar bisa terasa seperti longsoran kewajiban. Namun, ingatlah bahwa berkah seringkali datang dalam bentuk tantangan yang tidak membelenggu, tetapi justru mengembangkan diri Anda. Hadiah sesungguhnya terletak pada sejauh mana Anda bisa membentangkan sayap ketika Anda memilih untuk terbang, bukan bersembunyi. Pikirkan ini. Jika Anda telah berdoa untuk kelimpahan finansial, itu mungkin berarti Anda perlu belajar mengelola anggaran yang lebih besar, menangani pajak, atau berinvestasi dengan bijak. Jika Anda mendambakan hubungan yang mengubah hidup, Anda perlu menghadapi kedekatan emosional, kompromi, dan tanggung jawab dalam benar-benar hadir untuk orang lain. Mudah untuk menginginkan berkah tanpa mempertimbangkan perluasan yang menyertainya. Tetapi sebagai seseorang yang terpilih untuk menerima lebih banyak, Anda sudah dibentuk untuk menangani pertumbuhan ini. Tuhan atau semesta tidak akan menempatkan harta dalam hidup Anda jika Anda tidak mampu mengelolanya. Langkah yang bisa Anda ambil sekarang adalah membuat daftar 3 berkah besar yang Anda harapkan. Lalu rincikan perluasan yang mungkin datang bersama berkah tersebut. Jika Anda ingin bisnis Anda berkembang, itu mungkin berarti Anda perlu merekrut tim, meningkatkan operasi, atau tampil di panggung publik untuk mewakili mereka Anda. Jika Anda menginginkan hubungan yang mendalam dan bermakna, bersiaplah untuk kerja emosional yang lebih dalam, kemungkinan pindah lokasi, atau menyatukan keluarga jika ada anak yang terlibat. Dengan memetakan perluasan ini lebih awal, Anda akan lebih siap secara mental dan tidak terkejut saat perubahan terjadi. Latihan ini juga mengirimkan sinyal ke semesta bahwa Anda siap menerima kesuksesan dengan kompetensi dan ketulusan. Terkadang, perluasan hidup memerlukan pelepasan identitas lama. Mungkin Anda terbiasa melihat diri Anda sebagai seseorang yang selalu berjuang dari bawah. Namun, ketika berkah mengalir masuk, Anda tidak bisa lagi bermain kecil. Orang-orang mungkin mulai melihat Anda sebagai panutan atau mentor. Tiba-tiba, sorotan tertuju pada Anda lebih terang dari yang pernah Anda bayangkan, dan itu bisa terasa menakutkan. Tetapi panggilan hidup Anda lebih besar dari zona nyaman Anda. Jika Anda terus berpegang pada persona lama sebagai seseorang yang berjuang, Anda berisiko menolak kehidupan baru yang telah Anda doakan. Sebaliknya, melangkahlah dengan percaya diri ke dalam peran yang lebih besar. Percayalah bahwa kerendahan hati dan keaslian Anda akan menjaga Anda tetap membumi. Ketika visibilitas Anda meningkat, orang-orang baru akan muncul dalam hidup Anda. Beberapa akan datang untuk belajar, sementara yang lain mungkin melihat Anda sebagai peluang bagi kepentingan mereka sendiri. Karena itu, kepekaan dan kebijaksanaan sangat penting. Tidak semua orang yang mendekat adalah oportunis, tetapi tidak semua orang juga tulus. Dengarkan intuisi Anda. Jika Anda merasakan koneksi yang sejati, bukalah pintu. Namun, jika sesuatu terasa tidak beres, tetapkan batasan dengan tegas. Belajar menyeimbangkan keterbukaan dengan kehati-hatian adalah bagian dari pertumbuhan Anda. Anda akan menjadi lebih mahir dalam membangun aliansi yang mengangkat visi Anda, sambil menghindari orang-orang yang menguras energi. Perluasan juga menguji sistem dan rutinitas harian Anda. Jadwal atau kebiasaan yang dulu berfungsi mungkin tidak lagi efektif ketika tanggung jawab Anda bertambah. Mungkin Anda perlu menyesuaikan rutinitas pagi Anda, menerapkan manajemen waktu yang lebih terstruktur, atau mulai mendelegasikan tugas yang sebelumnya Anda tangani sendiri. Menerima bantuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan pengakuan atas skala misi Anda dan nilai dari waktu Anda. Delegasi yang efektif justru menandakan kepemimpinan yang bijaksana. Semesta seringkali memberi pertumbuhan lebih lanjut kepada mereka yang mampu mengelola berkahnya dengan baik. Jika Anda pernah merasa kewalahan, berhentilah sejenak dan pikirkan alternatifnya. Tidak memiliki berkah ini sama sekali. Begitu kelimpahan datang, mudah untuk lupa bagaimana rasanya hidup tanpa sumber daya, cinta, atau peluang. Saat ombak berubah, ingatlah bahwa ini adalah hasil dari doa dan harapan Anda. Terkadang, tanpa sadar kita malah menghambat pertumbuhan karena merasa lebih aman di kehidupan yang lebih kecil. Perhatikan tanda-tanda seperti menunda tugas penting, menciptakan konflik dalam hubungan yang sedang berkembang, atau mengabaikan peluang baru karena takut tidak mampu mengatasinya. Jika pola ini muncul, ingatkan diri Anda. Saya meminta lebih. Saya menerima lebih. Saya merangkul perubahan yang datang bersama lebih.
Pernyataan sederhana ini bisa memutus siklus kecemasan dan menegaskan kembali bahwa Anda mampu mengelola berkah Anda. Seiring perluasan terjadi, cara Anda melihat diri sendiri juga berubah. Anda mungkin menemukan kekuatan yang tidak Anda sadari sebelumnya, atau bakat yang baru terungkap. Orang yang dipilih untuk peran besar seringkali menemukan sisi kreativitas atau kepemimpinan yang hanya muncul saat ditantang oleh tanggung jawab yang lebih besar. Tantangan ini bukan beban, melainkan undangan untuk berkembang, mengungkap potensi yang lebih dalam diri Anda. Simpan catatan pribadi tentang setiap pertumbuhan yang Anda alami. Seiring waktu, Anda akan menyadari bahwa setiap tantangan sebenarnya membuka dimensi baru dari kemampuan Anda. Menjaga keseimbangan antara perluasan dan kedamaian batin. Saat hidup berkembang, kebutuhan akan ketenangan batin juga meningkat. Anda mungkin mulai merindukan kedamaian yang lebih mendalam. Praktik seperti meditasi, menulis jurnal, terapi, atau studi spiritual bisa menjadi pilar yang menjaga Anda tetap kokoh di tengah perubahan cepat. Ini bukan hanya tentang menangani lebih banyak tugas, tetapi juga membangun kehidupan batin yang lebih kaya, yang mampu menopang pertumbuhan Anda. Jangan melihat perluasan ini sebagai titik akhir, tetapi sebagai batu loncatan. Semesta menyukai momentum. Begitu Anda menguasai satu tingkat, pintu menuju tingkat berikutnya akan terbuka. Setiap lapisan yang Anda lewati membuka cakrawala yang lebih luas. Sebagian orang yang terpilih untuk perjalanan ini merasa ingin beristirahat setelah mencapai ritme tertentu, dan itu wajar. Namun, istirahat tidak berarti stagnasi. Anda bisa merancang keseimbangan yang memungkinkan pertumbuhan tanpa kelelahan. Saat berkah mengalir dalam hidup Anda, jangan menolak tanggung jawab tambahan, visibilitas publik, atau transformasi batin yang menyertainya. Setiap aspek perluasan ini adalah bagian dari jalinan kehidupan impian Anda. Semesta mempercayakan lebih banyak kepada Anda, karena Anda telah terbukti mampu menangani yang lebih kecil. Ketika Anda menyambut perubahan ini dengan kesiapan dan ketulusan, Anda tidak hanya mewujudkan impian Anda sendiri, tetapi juga menjadi cahaya bagi orang lain. Perjalanan ini membuktikan bahwa berkah dan pertumbuhan bisa berjalan berdampingan tanpa mengorbankan esensi diri Anda. Ingat, Anda tidak ditakdirkan untuk tetap terjebak dalam kisah kekurangan. Setiap doa, visi, dan harapan telah membawa Anda ke titik ini, di mana hidup meluas untuk menyesuaikan panggilan besar Anda. Sambut setiap lapisan baru dengan kerendahan hati dan antusiasme. Anda telah dipersiapkan untuk ini, dibentuk oleh tantangan, dan diangkat oleh keyakinan. Biarkan pengetahuan itu menjadi bahan bakar keberanian Anda. Hidup yang lebih besar ini bukan hanya hadiah, tetapi juga platform untuk menginspirasi, memimpin, dan membuka jalan bagi kemungkinan baru. Bab 7. Kesiapan Anda untuk menjalani hidup impian yang dijanjikan Spirit. Ini adalah puncak agung dari perjalanan Anda. Anda telah melewati cobaan yang dulu tampak tak berujung, mengubah pola pikir menuju kelimpahan, membangun hubungan yang mencerminkan frekuensi jiwa yang lebih tinggi, dan mengasah keteguhan dalam menghadapi tanggung jawab baru. Kini saatnya melangkah dengan penuh keyakinan ke dalam kehidupan yang telah Anda bayangkan. Spirit, alam semesta, atau bagaimanapun Anda menyebut kekuatan yang lebih tinggi, telah menyediakan kepingan puzzle, dan Anda telah menyusunnya. Sentuhan terakhirnya adalah mengklaim mahakarya itu dalam segala keindahannya. Hidup impian Anda menjadi nyata, penuh warna dan kemungkinan. Namun, menjalani hidup impian bukan sekadar pencapaian luar. Ini adalah transformasi dari dalam keluar. Anda mungkin mulai merasakan ketenangan yang lebih dalam, optimisme yang tak tergoyahkan, dan ketahanan yang lebih cepat terhadap tantangan. Pergeseran tak kasat mata inilah yang menjadi fondasi sejati dari hidup impian Anda, memastikan bahwa seberapa tinggi pun Anda naik, stres dan energi negatif tidak dapat meruntuhkan Anda. Anda memiliki benteng batin yang memancarkan ketenangan, membentuk realitas di sekitar Anda. Jika semua ini masih terasa seperti mimpi, luangkan beberapa menit setiap pagi dengan mata terpejam. Bayangkan diri Anda menjalani rutinitas harian, bekerja, bersosialisasi,
atau bahkan sekadar merapikan rumah dalam lingkungan hidup impian Anda. Rasakan kepercayaan diri dan tujuan dalam setiap gerakan. Perhatikan detail sekeliling Anda. Mungkin rumah yang lebih luas, studio kreatif, atau pemandangan alam yang damai. Dengan membiasakan diri pada gambaran ini, Anda mengirimkan sinyal ke alam bawah sadar bahwa inilah kenyataan baru Anda. Saat pikiran Anda menerimanya, alam semesta mempercepat perwujudannya. Saat Anda menyesuaikan diri dengan hidup impian ini, rasa tidak pantas atau impostor syndrome mungkin muncul. Apakah saya benar-benar layak? Bagaimana saya bisa sampai di sini? Ketahuilah bahwa itu hanyalah sisa-sisa keraguan dari masa lalu. Anda tidak tiba di titik ini secara kebetulan. Anda ikut menciptakan realitas ini dengan iman dan kerja keras. Jika suara kritis itu kembali, ingatlah semua rintangan yang telah Anda lalui dan pelajaran yang telah Anda resapi. Itu adalah mata uang yang Anda tukarkan untuk sampai ke sini. Seiring dengan penerimaan batin ini, nikmati juga pencapaian eksternal Anda. Jika kondisi finansial Anda membaik, gunakan dengan bijak untuk meningkatkan kualitas hidup. Mungkin dengan mengikuti kursus yang telah lama Anda impikan atau memberi hadiah kecil bagi diri sendiri. Jika Anda telah membangun hubungan yang luar biasa atau jaringan yang mendukung, manfaatkan kedekatan itu. Berbagi, merayakan kemenangan bersama, dan memperkuat koneksi adalah bagian dari menikmati perjalanan ini. Ini adalah waktu untuk benar-benar merasakan kehadiran saat ini dengan seluruh indera, bukan sekadar mencoret daftar pencapaian. Saat Anda berkembang, orang-orang yang mencari perubahan mungkin mulai tertarik kepada Anda, berharap menemukan petunjuk. Kisah Anda menjadi bukti bahwa lompatan iman bisa membuahkan hasil. Membimbing orang lain tidak akan memperlambat langkah Anda, justru dapat memperluas makna perjalanan Anda. Cinta yang dulu Anda cari, kini menjadi milik Anda untuk dibagikan, menciptakan siklus keberlimpahan yang terus berlanjut. Jika terasa tepat, bimbing atau dorong mereka yang membutuhkan, bahkan dalam percakapan sederhana, karena kata-kata kecil dapat memicu perubahan besar. Tantangan mungkin tetap muncul. Hidup impian bukanlah pelarian dari masalah, melainkan tempat dari mana Anda dapat menghadapinya dengan ketenangan dan kreativitas. Saat hambatan tak terduga muncul, seperti masalah finansial atau kesalahpahaman dalam hubungan, Anda sudah memiliki alat mental dan spiritual untuk menanganinya. Jangan melihatnya sebagai kemunduran, tetapi sebagai ujian yang membuktikan bahwa Anda mampu mempertahankan pencapaian ini. Inilah yang membedakan kemajuan sejati dari keberuntungan semata. Anda telah mengembangkan keterampilan untuk menjaga apa yang telah Anda bangun. Tetaplah memelihara rasa takjub. Jangan biarkan rasa syukur memudar menjadi sesuatu yang biasa. Luangkan waktu untuk mengagumi perjalanan yang telah Anda tempuh. Mungkin dengan melangkah keluar saat senja, merenungkan semua yang telah Anda lalui, dan membisikkan terima kasih kepada kekuatan tak terlihat yang selalu menemani Anda. Rasa kagum inilah yang menjaga semangat Anda tetap terbuka terhadap pertumbuhan yang lebih besar. Ingatlah, alam semesta tidak memiliki batas. Hidup impian Anda bisa terus berkembang, mengungkap kepuasan yang lebih dalam seiring dengan keterbukaan Anda. Sekarang, Anda berdiri di ambang dunia yang dulu Anda anggap tak terjangkau. Anda tidak hanya menginginkannya, Anda telah menyelaraskan seluruh keberadaan Anda, menghancurkan keyakinan yang membatasi, mengadopsi pola pikir kelimpahan, dan mempersiapkan lingkungan Anda untuk menerima berkah. Kini, Spirit memberi tanda bahwa penantian telah usai. Anda telah tiba di realitas yang selama ini Anda impikan. Satu-satunya penghalang yang tersisa adalah sisa-sisa keraguan. Dan begitu Anda melepaskannya, hidup impian Anda tidak sekadar dimulai, tetapi terus berkembang, seperti bunga yang setiap kelopaknya membuka keajaiban baru. Inilah momen Anda. Tarik napas dalam, hembuskan kelegaan, dan nyatakan, "Ya, saya di sini. Saya menjalaninya." Alam semesta tidak membimbing Anda menuju kekecewaan, tetapi ke puncak perjalanan jiwa Anda yang megah.
Peluklah kehidupan ini sepenuhnya, dan saksikan bagaimana setiap aspek keberadaan Anda bersinar dalam warna-warni takdir yang telah Anda wujudkan. Bagi Anda, pelangi setelah badai bukan sekadar latar belakang, tetapi jalan yang berkilauan di bawah kaki Anda, memantulkan janji-janji yang pernah Anda yakini dan yang baru saja Anda temukan. Ingat, ambang batas ini adalah akhir sekaligus awal. Anda telah tiba di tempat di mana impian hati Anda telah menjadi nyata, tetapi evolusi hidup tak pernah berhenti. Setiap matahari terbit membuka lapisan kemungkinan baru. Tetaplah terbuka, karena spirit senang merajut mimpi yang lebih besar dalam kisah Anda. Semakin banyak rasa syukur dan keajaiban yang Anda pancarkan, semakin banyak berkah yang akan Anda tarik. Teruslah mengasah bakat, memperkuat hubungan, dan merawat jiwa Anda. Hadapi setiap tantangan, bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai kesempatan untuk memperkokoh fondasi yang telah Anda bangun. Berdirilah dengan keyakinan bahwa Anda bukan sekadar pengunjung dalam hidup impian ini. Anda adalah pemiliknya. Rayakan kebangkitan Anda dan melangkahlah dengan penuh percaya diri. Anda adalah bukti nyata bahwa iman dan disiplin dapat membentuk realitas. Biarkan perjalanan Anda menjadi cahaya bagi mereka yang masih meragukan potensinya sendiri. Karena sesungguhnya, hidup impian yang Anda jalani sekarang hanyalah awal dari ekspansi tanpa batas yang masih menanti di depan.